fakihun wahidun mutawarri'un asyaddu ala syaitani min alfi abidin mujtahidin jahilin wara'in. Masih membahas daripada bab yang pertama dalam kitab Babul Hadis, yakni al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Di dalam bab menerangkan tentang keutamaan ilmu dan juga keutamaannya para ulama. Kita sama tahu dan sudah maklum sebagaimana yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu, di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini kita tidak bisa lepas dengan ilmu. Bila kita ingin meraih kesuksesan dalam kehidupan dunia, harus dengan ilmu. Begitu juga bila kita ingin sukses dalam akhirat pun juga harus dengan ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin meraih keberhasilan dalam hidup dan kehidupannya di alam dunia ini, pengen berhasil, pengen sukses di dunia, fa alaihi bil ilmi, maka dia harus menuntut ilmu. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang dia raih, semakin tinggi jenjang pendidikan yang dia ikuti, maka insya Allah semakin mudah dia meraih daripada kesuksesan di alam dunia. Begitu juga sebaliknya, untuk meraih kebahagiaan akhirat, kesuksesan akhirat pun juga dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin meraih keberhasilan dan kesuksesan akhirat pun juga harus dengan ilmu. Bahkan ditutup sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man aradahuma, barang siapa yang ingin sukses di dunia dan juga berhasil di akhirat pun juga harus dengan apa? Ilmu. Jadi kita nggak bisa lepas dengan ilmu, harus. Makanya menuntut ilmu itu merupakan sebuah kewajiban buat kita. Ya, wajib hukumnya buat kita untuk menuntut ilmu. Nah, di bab ini sudah digambarkan dari awal bahwa isi kitab ini ada 10 bab dan setiap satu babnya itu terdiri berapa hadis? 10 hadis. Ya, ada daripada 40 bab dan kemudian di sini akan dibahas setiap satu babnya itu adalah 10 hadis. Nah, kita masuk kepada hadis selanjutnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarri'un. Faqihun, yakni orang yang faqih. Maksudnya orang yang faqih adalah orang yang alimun bi ilmil syariah. Orang yang alim dan dia memahami tentang ilmu-ilmu syariat. Faqih namanya. Dia memahami tentang bagaimana cara melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Karena ibadah itu harus dengan ilmu. Nah, dikuasain sama orang ini namanya faqihun. Tapi belum sampai ke tingkat derajat mustahid. Faqih belum tentu mustahid. Tapi kalau mustahid sudah pasti faqih insyaallah. Ya. Nah, faqihun wahidun, orang yang berilmu, orang yang faqih, orang yang paham ilmu-ilmu syariat. Satu orang saja. Mutawari'un, dan juga orangnya bukan hanya alim, bukan hanya pinter, bukan hanya berilmu, tapi wara. Ya, wara orangnya. Wara tuh kalau kata orang tua kita mah dulu apik. Ya, apik itu apa apik?
Hati-hati dalam bertindak. Dalam istilah agama, waro itu tarkus subhat khaufan minal wuqu'i fil muharramat. Itu yang namanya waro, tarkus subhat. Dia meninggalkan perkara-perkara yang subhat. Dia tinggalkan perkara-perkara yang subhat khaufan, karena dia merasa takut, dia merasa khawatir minal wuqu'i fil muharramat, takut terjatuh daripada perkara-perkara yang haram. Dia tinggalkan itu perkara yang subhat, dia nggak lakuin itu perkara yang subhat karena khawatir dia terjerumus kepada perkara yang haram. Yang subhat ini perkara-perkara yang belum jelas. Sebab dikatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang namanya haram itu jelas, yang namanya halal jelas. Nah sekarang nggak ketahuan nih halalnya dan juga haramnya, maka itu disebutnya apa? Subhat. Ya, itu dikatakan subhat. Nah ada orang alim, dia ulama, dia menguasai ilmu syariat, faqihun, seorang alim yang memahami ilmu syariat dan juga dia wara orangnya, hati-hati orangnya itu, apik orangnya, itu kata Nabi asyaddu ala syaitan min alfi abidin, lebih berat bagi setan untuk mengganggu orang itu min alfi abidin, daripada 1000 ahli ibadah mujtahidin yang tekun dia ibadahnya tapi jahilin warain. Ada orang ahli ibadah, Pak. Ada ahli kalau udah ahli ibadah berarti emang udah ibadahnya udah nukangin. Tahu nukangin enggak? Namanya udah ahli ibadah. Ada orang ahli ibadah, dikit-dikit ibadah dah pokoknya. Yang setiap kita lihat lagi ngapain? Ibadah nih orang. Tapi ini orang ahli ibadahnya, kata Nabi SAW, itu mujtahidin, sungguh-sungguh dia tekun dalam beribadahnya, jahilin, tapi ibadahnya jahil, nggak pakai ilmu. Paham nggak maksudnya? Rajin ibadah, tapi ibadahnya nggak pakai apa? Nggak pakai ilmu. Warain, dan orangnya orang waro juga, apik juga dia, tapi nggak pakai ilmu. Ada orang nih yang ahli ibadah 1000 tuh orang. Sembah, ini ada 1000 nggak nih? Hah? Kurang dikit kali ya. Ada orang yang ahli ibadah jumlahnya 1000. Tapi nih ahli ibadah ini jahil. Ibadahnya enggak berdasarkan apa? Ilmu. Itu yang model begitu tuh lebih gampang digangguinnya sama setan dibandingkan sama satu orang ulama yang faqih, yang alim, yang dan orang yang wara mutawari'un. Setan lebih takut sama dia dibandingkan sama yang 1000. Kalau yang 1000 yang enggak pakai ilmu, gampang banget digangguinnya. Gampang banget digangguinnya sama setan. Ya, yang kayak begini mah kecil urusannya. Tapi itu ada seorang ulama, ahli ilmu, faqih dia. Wara, hati-hati ibadahnya. Yang begitu lebih berat buat setan untuk diganggunya. Tuh keutamaan orang yang berilmu. Setan aja ngeri Pak gangguin. Kalau kita kira-kira nih setan gampang apa susah godainnya? Halo? Hah? Ya Allah ya Rabbana. Gampang masuknya Pak. Jangan Bapak pikir, Ibu pikir bahwa di masjid ini nggak ada setan. Malah justru lebih banyak di sini nih. Lebih gede banget ini setan, gede-gede banget di sini. Kenapa? Emang setan tugasnya gangguin orang yang apa? Yang ibadah. Yang nggak ibadah mah nggak digangguin.
Yang sholat yang digangguin, yang ngaji yang digangguin. Yang kagak sholat mah nggak digangguin, Pak. Kenapa? CS. Yang kagak sholat mah kagak digangguin dia. Apa kata setan? Gua kagak gangguin aja, kagak sembahyang. Apalagi gua gangguin. Yang mesti gua gangguin tuh orang yang lagi mau sembahyang. Bagaimana caranya supaya dia nggak datang ke masjid? Itu yang digangguin, dikipasin kita la ilaha illallah. Kita lawan, enggak, gua harus sembahyang jamaah ke masjid karena gua tahu sembahyang ke masjid itu berjamaah nilainya luar biasa. Saya lawan, kalah tuh setan. Kita pukul tuh setan, jatuh, kalah enggak? Kalah. Berangkat kita. Kira-kira tuh setan nyerah apa enggak? Hah? Nyerah enggak? Enggak, langsung tetap jalan. Langsung digangguin lagi, Pak. Kata setan, ya udah, kalau lu mau sembahyang dah. Kata siapa? Kata. Tapi kalau bisa di belakang biar buru-buru pulangnya. Begitu kata dia. Kita lawan lagi, kita tonjok, jatuh lagi setan, kalah. Sembahyang kita. Selesai sembahyang, apa selesai setan? Enggak, tetap gangguin. Masuklah gitu setan. Apa kata setan? Bukan main dah. Kayaknya di jamaah yang sembahyang yang paling khusyuk ente doang. Kata siapa? Ente doang yang paling khusyuk. Kita bilang emang. Jadi udah. Tuh setan nggak berhenti mengganggu kita sampai kapan. Tapi ada yang paling berat buat setan untuk diganggunya. Siapa? Orang-orang alim yang warok, yang dia ahli ibadah. Subhanallah. Dan mencari ulama-ulama yang seperti ini nggak gampang. Mencari orang-orang alim yang faqih, yang warok, hati-hati. Benar. Hati-hati dalam segala hal, hati-hati dalam perkataan, hati-hati dalam perbuatan, hati-hati dalam tingkah laku. Kadang-kadang ada orang faqih, ada orang alim, ada orang yang berilmu, tapi kurang warok dalam ucapannya, kurang warok dalam pakaiannya, kurang warok dalam tingkah lakunya. Alim tapi mulutnya kasar, alim tapi tingkah lakunya kadang-kadang Masya Allah enggak mencerminkan dia orang alim. Enggak. Setan lebih takut kata Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Faqihun wahidun mutawarri'un. Seorang faqih, orang yang alim, memahami ilmu-ilmu syariat, mutawari'un, dan dia orang yang wara, asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Itu lebih berat, lebih susah bagi setan min alfi abidin, untuk mengganggunya daripada 1000 ahli ibadah yang tekun dia, jahilin wara'in, yang jahil dan juga yang wara'. Masya Allah. Ya, sia-sia lagi juga amal ibadah kalau dia nggak pakai ilmu. Kata Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani dalam kitab Wasiyatul Mustafa lil Imam Ali, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ali, la dina liman la khasyata lahu, wala imana liman la wara'a lahu, la ibadata liman la ilma lahu. Masya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dina liman khasyata lahu. Tidak dianggap sempurna agama seseorang. Agama seseorang tidak dianggap sempurna, bahkan tidak dianggap beragama buat siapa? Liman la khasyata lahu, bagi orang yang tidak ada rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Beragama dia, tapi dia tidak punya rasa
wa ta'ala, berani sama Allah, disuruh sembahyang enggak sembahyang, disuruh puasa enggak puasa, disuruh ibadah dia enggak ibadah. Itu namanya berani apa takut kalau begitu? Kata Nabi, ladina liman la khasyata lahu, tidak dianggap sempurna agama seseorang. Siapa? Orang yang tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala imana liman la wara'a lahu, dan tidak dianggap sempurna iman seseorang. Buat siapa? Liman la wara'a lahu, bagi orang yang tidak ada sifat wara' di dalam dirinya. Enggak sempurna iman seseorang itu. Walaupun dia ibadahnya luar biasa, tapi kalau tidak ada sifat wara' di dalam dirinya, maka dia tidak dianggap sempurna keimanannya. Enggak hati-hati. Kalau ngomong asal, bertingkah laku asal, padahal orang yang beriman, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disandarkan kepada keimanan nih Pak. Tidak sempurna keimanan kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, fal yakul khairan, maka hendaklah dia bicara yang baik-baik. Bicaranya orang yang beriman selalu baik, enggak keluar dari mulutnya kecuali kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Tidak dianggap sempurna dia keimanannya, la wara'a lahu, kalau dia tidak hati-hati di dalam bicaranya, ya tidak hati-hati di dalam tutur katanya, maka dia dianggap orang yang kurang sempurna keimanannya. Wala ibadata liman la ilma lahu, dan tidak dianggap sempurna ibadahnya, tidak dianggap beribadah. Siapa? Liman la ilma lahu, bagi orang yang ibadahnya tidak dengan ilmu. Auzubillah. Bagi orang yang tidak ada ilmu, yang tidak pakai ilmu dalam beribadahnya, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya menuliskan hadis la ibadata liman la ilma lahu, tidak dianggap sempurna ibadahnya kalau tidak pakai ilmu. Jadi harus dengan ilmu. Makanya Syekh Ibn Ruslan dalam kitab Zubatnya pernah mengatakan, fakullu man ya'malu bi khairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua amal apabila dilakukan tanpa didasari dengan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka seluruh amalnya ditolak dan tidak diterima. Kalau ada orang yang ibadahnya salah, sementara dia nggak ngaji, paham maksudnya nih? Orang itu nggak belajar, orang itu nggak menuntut ilmu, ibadahnya salah, dua dosanya. Pertama, dosa karena ibadahnya salah. Yang kedua, dosa karena dia nggak mau apa? Belajar. Beda dengan orang yang menuntut ilmu. Andai kata ada kekurangan, ada ketidaksempurnaan dalam ibadahnya, orang yang belajar insya Allah kekurangannya dimaaf sama Allah. Amin. Andai kata ada kekurangan, ada ketidaksempurnaan, ada kesalahan di dalam ibadahnya, maka orang yang belajar itu, bagi talibul ilmi itu, insya Allah dimaaf dan disempurnakan. Kenapa? Karena masih belajar. Namanya juga masih belajar, salah-salah dikit wajar. Insya tuh untungnya orang yang belajar untuk ilmu, masya Allah. Nah, kemudian hadis yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatil badri 'ala sairil kawakib. Masya Allah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi, keutamaan orang alim, 'alal 'abid, atas orang yang ahli ibadah. Keutamaan, kelebihan orang yang berilmu, orang yang alim
alal abidi, atas orang yang ahli ibadah itu, kafadlil qamari lailatil badri, seperti keutamaan kelebihan bulan di malam purnama, ala sairil kawakibi, di atas bulan, di atas sekalian bintang-bintang. Masya Allah. Keutamaan seorang alim, seorang ulama dibandingkan sama orang yang ahli ibadah. Perbandingannya seperti bulan. Bulannya juga Lailatul Badri, yaitu bulan yang purnama. Kalau bulan purnama berarti cahayanya sempurna enggak? Semuanya, Pak. Ada bulan sabit. Pernah dengar bulan sabit? Kalau bulan sabit berarti cahayanya hanya kecil aja, dia dikit. Ini Lailatul Badri, yaitu adalah bulan purnama. Berarti cahayanya, nah, orang alim dibandingkan sama orang yang ibadah, ahli ibadah itu seperti perbandingan antara bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Jauh sekali perbandingannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyakhtua. Masya Allah. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man intaqala, barang siapa yang berpindah, barang siapa yang melangkahkan kakinya dari rumah, liyata'allama ilman, kemudian dia keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Paham maksudnya nih? Barang siapa yang keluar dari rumahnya, kemudian dia niat untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk hadir di majlis-majlisnya para ulama, orang yang seperti itu, kata Nabi, man intaqala liyata'allama ilma, barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, ghufira lahu, diampunilah dosanya orang itu, kata Nabi Muhammad, qabla ayyakhtua, sebelum dia melangkahkan kakinya, Allah udah ampuni dosanya itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nih, beruntungnya orang yang ngaji. Itu udah ngaji belum? Itu udah ngaji belum? Belum. Baru niat pengen keluar ke rumah, dia langkahkan kakinya keluar, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dia keluar dari rumahnya untuk menuju ke masjid, untuk menuju ke musholla, untuk menuju ke majlis taklim, untuk menuntut apa? Ilmu. Ikhlas karena Allah. Dia pengen nuntut ilmu. Ghufira lahu qabla ayyakhtua, Allah sudah ampuni dosanya sebelum melangkah. Sebelum melangkah udah diampuni dosa kita. Dosa kita banyak nggak? Halo? Ada sekilo. Ya Allah Pak, mungkin kita belum sempat menghapus dosa kita dengan tahajud, betul ya? Mungkin kita belum sempat menghapus dosa-dosa kita dengan duha, dengan menghafal Quran. Kita belum sempat menghapus dosa kita dengan tawaf di Baitullah, dengan wukuf di Padang Arafah. Tapi demi Allah, langkah kaki kita menuju masjid ini, sebelum melangkahkan kita menuntut ilmu, Allah sudah ampuni dosa kita. Allah sudah ampuni dosa kita, saudara. Bahkan Al-Imam An-Nawawi menjelaskan satu hadis, orang yang melangkahkan kakinya menuju masjid, sudah berwudu dia dengan niatan untuk ibadah kepada Allah. Ini ibadah bukan? Dengan niatan dia untuk melangkahkan dia kepada ibadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala langkah-langkah kakinya, langkah kaki kanannya Allah berikan satu kebaikan buat dia, langkah kaki kirinya Allah ampuni dosanya. Subhanallah. Allah utus 2 malaikat. Satu malaikat jagain rumahnya, yang kedua malaikat itu menjaga kita dari pergi sampai pulangnya. Buat orang yang menuntut ilmu, begitu dijagain sama Allah. Allah utus 2 malaikat, satu suruh jagain rumahnya,
Yang satu lagi suruh jagain pergi dan pulangnya. Tuh, kita ada yang jagain bukan ajudan. Kalau ajudan kadang-kadang bisa bikin repot juga Pak, gara-gara dia tuh jadi tersangka. Ya Allah, ya Rabbana, Masya Allah. Tapi kita bukan ajudan. Ajudan yang langsung dikirim oleh Allah, malaikat. Insya Allah buat orang yang menuntut ilmu. Sampai duduk di sini, kita duduk di tempat ini, 700 malaikat ada di atas majlis ini. Mereka berdoa para malaikat itu, ya Allah, ampuni dosa orang yang sedang menuntut ilmu itu, ya Allah. Begitu besarnya orang. Kenapa? Karena menuntut ilmu adalah merupakan majlis yang paling utama di sisi Allah. Min a'zamil ibadah. Ibadah yang paling besar adalah menuntut ilmu. Subhanallah. Jadi kata Nabi, man intakhala liyata'allama ilman. Barang siapa yang berpindah dia, atau barang siapa yang melangkahkan kakinya, liyata'allama ilman, untuk menuntut ilmu, pergi dari rumah, pindah dari rumah menuju masjid, melangkahkan kakinya, liyata'allama ilman, untuk mencari ilmu, ghufira lahu qabla ayyaqtua, maka Allah ampuni bagi orang itu sebelum dia melangkahkan kakinya. Insya. Kenapa demikian? Karena menuntut ilmu, talibul ilmi, talibur rahmah. Orang yang menuntut ilmu itu adalah dia sedang mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah muliakan orang yang menuntut ilmu itu. Ya, walaupun nuntut ilmunya sambil senderan, Allah masih muliain. Sekalipun ngajinya sambil tidur. Kan ada juga yang ngaji tidur ya Pak? Ada nggak? Ya Allah, saya lihat kayaknya orang khusyuk amat sampai nunduk gitu. Saya pikir khusyuk, katanya pules. Ya Allah, ya Rabbana, bukan main, sampai keluar air lagi. Allahu Akbar. Tapi kata Imam Abu Lais dalam kitab Nasaihul Ibad, Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada orang yang menuntut ilmu, duduk belajar menuntut ilmu, keluar dia tidak ada satupun yang nempel sama dia. Paham nih? Keluar dari pengajian, keluar dari masjid, kagak ada yang nyangkut, enggak ada yang nyangkut. Ini lagi begini kan kayaknya ngerti banget kayaknya romannya ya. Paham banget, keluar aja dah. Lupa. Ada nggak yang begitu kira-kira? Kata Imam Abu Lais dalam kitab Nasaihul Ibad, dituliskan, andai kata ada orang datang ngaji, pulang ke rumah, nggak ada yang nempel, enggak. Kata bininya, dari mana bang? Ngaji. Subuh-subuh bang? Iya. Rajin amat bang? Iya. Ngaji apaan? Orang yang begitu aja, kata Imam Abu Lais, Allah berikan kepada dia 7 kemuliaan buat orang itu. Itu yang tidur tuh. Makanya tidur aja udah. Kenapa demikian? Karena mulianya orang yang duduk menuntut ilmu ini. Mohon maaf Bapak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah merupakan kefarduan atas orang yang muslim. Mau laki ataupun perempuan, wajib dia, faridatun. Ada sifatun mubalaghah di sana, menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu dia merupakan kewajiban yang tidak terikat sama waktu, tidak terikat sama tempat. Di mana saja wajib dia menuntut ilmu. Di mana saja. Mau tua kek, mau muda, mau besar, mau kecil, wajib nggak? Wajib. Wajib dia menuntut ilmu. Mau di mana, mau di masjid, mau di mana saja, silakan menuntut ilmu itu. Orang yang menuntut ilmu itu, wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai' hatta al-hitanu fil bahri. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu yastaghfiru lahu, akan memintakan ampun buat orang yang menuntut ilmu. Siapa yang meminta ampun itu? Kullu syai', semuanya.
minta kepada Allah, hatta al-hitanu fil bahri, sampai ikan-ikan yang ada di dalam lautan pun mereka berdoa kepada Allah, memintakan ampun buat orang yang menuntut ilmu. Subhanallah, begitu besarnya itu fadilah orang yang menuntut ilmu itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama mukramuna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama, muliakanlah oleh kamu ulama. Muliakanlah oleh kamu siapa? Ulama. Kenapa? Kata Nabi, fa innahum indallahi, karena sesungguhnya para ulama di sisi Allah itu kurama'u, adalah orang-orang yang dimuliakan, mukramuna, dan juga dia adalah yang dimuliakan. Di sisi Allah para ulama itu mulia, dan dia juga dimuliakan oleh para malaikat. Makanya kita harus benar-benar bisa menghormati para ulama-ulama kita demi Allah. Kalau bukan karena ulama, kita tidak akan mungkin bisa kenal siapa Tuhan kita. Betul? Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guru, nggak akan mungkin kita kenal siapa Tuhan kita. Mereka yang mengajarkan kita. Kita bisa sholat sebagaimana sholatnya Nabi Muhammad. Kita bisa puasa sebagaimana puasanya Nabi Muhammad. Kita bisa haji sebagaimana hajinya Nabi Muhammad. Kita bisa melaksanakan, tahu tentang halal dan haram. Itu tidak lain adalah karena berkat jasa dan perjuangannya para ulama. Muliakanlah para ulama itu, karena sesungguhnya mereka adalah di sisi Allah mulia, dan juga mukramuna, dimuliakan mereka para ulama itu di sisi para malaikat-malaikat. Beruntung kalau di kampung kita banyak para ulama-ulama. Nanti ada hadisnya, Pak. Jangan lagi kita mengaji, memandangnya saja ibadah, memandangnya saja. Beruntung kita, kampung ini, masjid ini, begitu banyaknya aktivitas menghadirkan ulama-ulama, orang-orang yang alim, bukan hanya 1-2 orang, Pak. Luar biasa. Terlalu banyak orang-orang yang mengiri dengan kegiatan yang seperti ini. Kok bisa ya? Ada guru besar ada di sono mengaji ini, itu, dan lain sebagainya. Beruntung benar. Ya, beruntung. Kalau kita sering duduk sama para ulama, nanti insya Allah yaumul kiamah kita pun duduk bersama para ulama. Insya Allah, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Ya, insya Allah. Terakhir, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nazara ila wajhil alim, barang siapa yang memandang kepada wajahnya orang alim, nazrotan, dengan satu pandangan, fafariha biha, lalu dia senang, dia gembira dengan memandang wajah orang alim itu, khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrota, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dengan itu pandangan malakan, satu malaikat, yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, yang memohonkan ampun malaikat itu untuk orang yang memandang daripada ulama itu, meminta ampun malaikat tersebut ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Ini mandangin. Ya. Kata Nabi, barang siapa yang memandang ulama, memandang wajahnya orang alim, man nazara ila wajhil alim, barang siapa yang memandang wajahnya orang alim, nazratan, dengan satu pandangan, dia lihat dengan memandangnya, kemudian fafariha biha, dia senang memandang wajah gurunya, dia senang memandang wajah orang alim. Ya Allah, alhamdulillah, tuan guru sehat. Ya Allah, mudah-mudahan panjang umur. Didoain sama dia. Saking senangnya, dia pandang gurunya, didoain. Masya Allah.
Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa? Khalaqallahu ta'ala min tilka nazrata, maka niscaya Allah akan jadikan pandangannya itu, ya, Allah jadikan apa? Allah akan jadikan dari pandangannya itu malakan, satu malaikat. Pandangannya dirubah oleh Allah menjadi satu malaikat, yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, di mana pada saat itu malaikat tersebut memohon ampun kepada Allah buat orang yang memandang kepada ulama itu. Dia minta ampun kepada Allah sampai dengan hari kiamat buat orang yang memandang kepada ulama. Insya ya Rabbana, beruntungnya luar biasa kita. Jangan jauh-jauh kita dengan para ulama. Ya, jangan jauh-jauh kita dengan para ulama, dengan para kiai. Karena di situ banyak keutamaan, kemuliaan. Sampai-sampai kata malaikat Jibril. Bapak kenal sama Jibril? Kata malaikat Jibril, tamanna Jibrilu, Nabi bilang, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam. Nabi Muhammad bilang, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam. Jibril pernah ngomong sama aku, dia pengen banget jadi manusia. Dia pengen banget jadi manusia. Kenapa? Bisa bi khisalin. Ada 7 perkara yang menyebabkan dia pengen banget jadi manusia. Apa? Yang pertama, as-salawati khamsi ma'al imam. Sembahyang yang 5 waktu bersama imam. Kalau aku jadi manusia, aku tidak akan tinggalkan sembahyang yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Aku akan selalu bersama imam. Maksudnya apa? Berjamaah. Jibril kalau dia jadi manusia, dia nggak akan tinggalkan yang namanya sholat berjamaah. Saking besarnya fadilah. Yang kedua, ini dia. Yang kedua, kata Nabi Muhammad, Jibril pernah ngomong sama saya. Kata Jibril, andai kata saya jadi manusia ya Rasulullah, yang pertama saya tidak akan tinggalkan itu sholat berjamaah. Yang kedua, wa mujalasatil ulama, aku akan duduk di majlis-majlisnya para ulama. Aku akan duduk di tempat-tempat di mana di situ ulama mengajarkan ilmu-ilmu. Aku tidak akan tinggalkan itu. Jibril aja pengen ngaji, lah kita malas banget. Jibril aja, Sayyidul Malaika, pemimpin para malaikat, pengen ngaji katanya. Dia ngomong sama Nabi, wa mujalasatil ulama, saya pengen duduk bersama para ulama. Subhanallah. Nah, orang yang memandang kepada orang-orang alim, maka insya Allah pandangannya bukan pandangan yang sia-sia, tapi pandangannya akan membukakan pintu ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, mudah-mudahan Allah bukakan taufik hidayah kepada kita. Allah berikan bimbingan dan petunjuknya sehingga kita bisa mengisi waktu-waktu kita untuk belajar dan menuntut ilmu sebagaimana yang dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.